Terus niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illallah kecuali napa. Iki kula terangaken. Ulama-ulama hakikat terangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum dirikan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau ibu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang kami. Kenapa la haula wala quwata illa billah tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, soleh tulillah, atau saya zakat sedekah itu nama billah, maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, soleh itu. Ya Allah saya cegah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu yang sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi. Sehingga dirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, alhamdulillah. Bukan sama kalau anut kitab-kitab yang nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Itu tangan bawah itu yang nafsiri ngoten itu buatan kelas. Sing arange wong pekeh. Artinya orang-orang yang cara pandang mati. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya akan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayah engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau yang memang dari engkau, yang milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh wujud. Jadi kamar itu lebih efektif untuk memantapkan Allah. Ya coba misalnya dari awal gua gak ada duit, tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayah. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan taat sedekah. Dulu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Mengarah popone. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzil min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzil min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, sudah tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyan la ilaha illallah saat ini la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan keluar terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balik kali keluar terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampai yang sekarang ada. Itu saya ingin wujud. Dijotos wong ya loro, tiba ya loro, ora duwe sumpah. Sawangane rugen kan wujud. Dipisah wong ya loro ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa di tsunami, digempakan, bisa ditiadakan.
Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibil wujud. Karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan. Begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya inkalu ada bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Tanpa apa? Eksistensi. Dan sesuatu yang tanpa eksistensi tentu tidak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden, dunia mati kabeh, dunia tetap akeh. Dunia mati kabeh, dunia tetap akeh. Langit bumi hancur, dunia tetap akeh. Ngomongnya enggak ada gawe ganti nih. Karena Allah yang hilang dan itu perkara tenan. Mana pulau nu sampai mati, ya mati tetap senang. Pulau betul khawatir suruh khotimah. Pulau cara sampai mati, khawatir. Istana berpengeran itu jenengan betul apa no? Mumpun agar keamanan ganti pengeran betul no. Paling banter kalau zaman tenggunya sing Rahman gitu jenengan. Mungkin akhirat sifat Rahman ya tetap baik. Tapi kan jenengan orang Arab itu ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid setelah itu makanya mangkola la ilaha illallah taqolal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud meloro ya Allah baik gue. Gue buat pikir lo nasib Gusti kula ning swarga tanpa kaya apa larane kula nang neraka. Lah wong dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ora pentingnya kok mbok tangisi. Wujud ora pentingnya kok mbok. Gak ada di hadis wong sing sampai mati muni nasib-nasib di swarga ron. Maka na akhiru kalami Allah taala. Allah ora terima sampai mati jadi suryane ora terima paham. Ya sementara kita diajarkan apa mati dari kondono dan beku. Itu ajaran sesat ya mentara. Orang hadis. Sengono yang mangkana akhiru kalami Allah taala. Nah, la ilaha illallah taala. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Bukan itu gale gamane nek kuwi diskusi awak dhewe pengiran kok sampean lapor kula. Kula niku kadang tempe tunggal men kula itu juga jadi kan tempe bapak sing ngarep. Bakat hati pendengar pengiran itu pada bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Jika dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana, makom rusak. Di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana Allah terus Allah. Paling ana sesuatu Gusti ampun. Allah menaik dari kadul. Nasi. Karena ada sisi kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam. Eling anak bojo. Jadi itu harus dilatih sekarang, mumpung dihormati teman latih. Dilatih gimana membunuh kadul nafsu. Paham ya? Ini tadi pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya, pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jadi imkanul bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang Adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud ya. Gampangannya rapau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Dan ini rumah Allah. Dan awal ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada uang. Makanya tidak sebaiknya tidak sholat itu lillah, tapi sholat itu billah. Bukan tasaddaq itu lillah, tapi tasaddaq itu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Taala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara tarikh. Mana cara hikam nanya ngeten. Pakai fasad tubil asromi man dua mudi ilaika. Akalmu ning. Jadi kamane ngeten. Kali rukin kiri. Kan gue kiri, dia susul kiri, dia tak kayak 2 juta. Gagang no. Berarti gue.
Kalau kalian ini, kan gue kere sekarang kere, kalau foto kata kono. Gue tak kayak jorong juta nih dagang. Gue nak bagi kayak gue. Laporan aku Gus kalau dagang modal 2 juta, saya bagi dari 5 juta. Ya apa yang kayak gue? Eropa ini, Gus. Wong kalau untuk prestasi Eropa, yang duit gue kuat. Sekarang kok berarti tak akan ngomong gue. Lo saya kira untuk aku kan. Bapak, lah pengiran tengok, kau ini iso sholat untuk hidayatnya Allah, iso zakat ya hidayatnya Allah. Saya mau berzakat dia ujungnya nih, lu kan itu bagi tapi pasti kayak suarco dong, gua harus berprestasi. Sebenarnya ini penting, gua anggap bukti, orang bertanya gimana betul tuh? Ayo sebenarnya ini para penuntut tidak membawa mudi, bagaimana anda nuntut upah dari orang yang mengasih dia kamu dari dia yang mengasih. Lah ya kowe iso hidayah itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sok ngekeki idonya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kan ning suara. Lah kejanggalan ayat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek makom hakikat karena ra gelem medun menane makom tarik. Mergo ngerti klirune dia. Tapi itu sholat betul, maksudnya orang sholat, kan sholat orang-orang itu lelak, tapi nggak pakai sholat juga, orang itu sholat maksudnya, aku ini sholat kan tetap jaga. Jadi kita nak, orang kita tu macam ni orang yang belum berdun, orang pilih mati ilmu akhir, orang yang belum berdun, mereka bodoh karus suara, kemudian kanjun minggu rujil. Terus pulang jadi kiai rasa Allah lagi. Karena nggak jauh konsultasi dulu. Kemudian dari kiai kok ayam. Padahal dia kan dia masih gede. Ya tak tahu ini. Iya ya, masih gede aku rasa tengok. Lagi ada susah tanggung. Aku ngasih tuh hati mereka gue. Aku dari kiai kerana perintah Allah. Kerana kita Allah. Jadi urusan itu agak orang manusia. Karena aku urusan agak manusia di gede wong susah. Urusan agak manusia apa? Nak kiai agak manusia. Tapi suarga neraka ya manusia. Orang mulai macam ni, macam tu kan? Jangan mulai macam ngomongnya, macam tu kan? Cara aku mulai diajari aku abdu orang abdun. Ciri utama mukmin aku abdu orang abdun. Malah ni kaji nabi jadi nabi tu nyaman, di seksa-seksa. Yang aku orang kafir nyaman, aku mulai di nabi mulai ini abdu. Tapi orang semua kata tenan ketika Rasul itu Quran, Nabi Isa, Nabi Adam ini abdu, katanya Alkitab benar-benar abdu benar. Orang susah dituduh orang macam-macam. Padahal tidak bisa dituduh anak jajah. Anak sih. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu Allah, ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya anak sih. Apa peduli mengenai uang ini? Aku melihat saya nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu subhanallah bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh mazun nasib. Itu benar-benar kaji nabi ini kaulane tanah gue. Jadi watang lesunis keuangan geluntangan masa. Didikte radio ini kok ayat bentuk dindi. Kurang bang, didikte sampean itu apa? Mereka apa yang pengeranno. Lalu disebut di Quran, ayat amanit atau la ilaha itu orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat sudah ada apa-apa, paham? Jadi orang syariat itu dinikmati ngomong tengok sampean-sampean itu, paham? Jadi pakai lain, syariat itu pakai apa? Kemprol, lagi aturan aja nih sering kemprol. Kompromi ya, Gusti kula pun sholat, kula pun donga sekarang juga irit sila itu juga kertane Allah. Itu sholat kertane Allah, kayak dia orang kok tuntut itu kelainan apa boten iki. Kelainan apa boten apa ini? Normal boten. Betul kok wani. Mulai dari sikap kaifatat udul asra mimman wa mudi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Kalau bisa zakat, mereka diparingi sehat, bisa bergawe, diparingi dunia pengeran, diparingi hidayah sehingga orang mereka dalam zakat. Itu rakyatnya kesannya Allah. Karena Allah ngerasa betul. Gusti berhubung kelompok zakat, ini kasih terus. Ini kere modal, bareng di modal malah Muhammad.
Lah mulane hakikat wong ape mati kon muni Allah. Ora usah terus malah keliru. Aku terus kok malah keliru. Mboten kok posisi malah. Mulane nek hadis nek akhiru kalam itu tuh Allah tok boten luwih kon iki. Lah niku sirine ngoten. Jadi kula ngerti sirine. Benar ora siap kok Allah sedang kon ora bakat nasibku. Awak di belakang itu berat. Wah, iya. Kamu juga. Lalu gitu ya, penting kok juga. Nah, terima dari nabi kasih loh. Jadi itu nggak kata kasih sih, malah ini kasih sing mesti warga. Ini uang sing akhir kalami Allah. Jodoh kalau tuh ya, orang liane loh, guys. Orang itu terus nol. Kamar mandi kira-kira mati orang terjadi suarga wani kan? Tidak ada nyali. Mereka pikir Allah saja maksudnya itu. Ini tidak lagi kan untuk pemikiran. Kasih nyali. Aku yakin lahir-lahir sama nanti nyali. Kan orang gue kan ada ngaji kilo tanah SDC wani. Nah itu baru kayak dulu deh. Tapi gak dilatih mursid itu gak kuat. Mulai yang gue jadi orang mursid itu puluhan tahun dari mursid syukur. Nabi ini bapak. Ini ngapa nih? Terus pulang jadi mursid selama saya tapi nyaman banget dengan si jenengan. Jadi kalau mursid saya. Lalu tujuan kula boten krana sombong, kula yakin ilmu tentang kula ilmu guyonan. Allah maringi aku. Nek iki maringi aku mulang. Dadi kula niku ning dhewe ilmu guyonan salah ikun. Berarti kita di Allah. Jadi guyonan kula iki guyonan supir mantap. Mereka dari kasih Allah wal haqqu wa namatu lamin duni wal. Jadi sing Allah itu hak, kabeliane Allah hakikate mau Adil lu semua pas wujud bisa ditiadakan, tiada bisa diwujudkan. Jadi profan semuanya terpada jelas. Sekarang nggak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Allah melalui mati mangkana aslu kalami Allah. Tapi itu tadi saya yakin. Mau saya tidak nyari pun dengan itu. Untuk pun apa yang ada belum diwala lagi. Kalau sekarang tidak dulu. Oh, terus pasok. Itu akan digerak. Oleh atau keluar atau jinan dia tak kira aku nama. Dia nyampe mati kandane penawat dia sampai mati. Itu salam bagus bapak. Murah ada kalian rokok. Iya mau dengan aku bumi kandane bapak ini rokok. Suaranya udah iwan rokok. Bener aku nawas murahnya udah lewat. Bener aku temu nggak apa boleh nongol. Jadi ini cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawar. Kalau nyuwun sotokin gitu, sholat gitu, tetap boso ya, boso gitu tetap apa? Boso, kayak wayang kudo tetap boso, naik iso boso gitu. Enggak mau melarat, boso melarat itu. Kalau ditolak melarat lagi kita kerong tua, itu tapi boso kita, tapi boso balas kita. Ada salim, butuh salim, gue apa boso ada apa? Kalau kalau terlalu kiai sih rasa semua yang ketuaan itu betul. Yang lalu lah, tapi kalau aku mau kiai sih paling rasa yang dihormati. Repot, nomor. Kalau susah dihormati wong susah, mari kita. Kalau nanti ada murid mau dikira penting, lihat barang-barang jadi apa? Bang kita belajar betul nanti kurang, bang kita tempat-tempat muda tidak ada. Kadang ini pesong, kadang biasa gugul terus nasihat-nasihat aku nama dia tamongi, orang bola ya salam. Oleh sampai tenang aku mesti baca, oleh nasihatku itu mesti gampang ya. Mungkin senengannya kok deh.
Tuhan boleh berani malah. Dan sampean kafir ini, kenapa la haula wala quwwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng minggunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suara. Oh, itu sirinya ngoten, memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya arah. Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu huwal hak yang nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rasa warai bakal keluarga neraka. Itu rapen. Sehingga sing ono hadis mangkola la ilaha illallah taqala dan orang hadis mandaa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqala. Malah kira-kira hadis sapa sing donga njaluk mlebu swarga. Monggo pangeran ngongkon mlebu swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ono hadis malah ngono. Kok arep dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama, kenapa semua wali tongo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mereka sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu suka, masuk ke iso ngomong, ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Lah iso wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang, wong Islam kudu suka. Nek suka belum zakat. Wong sing mentale kepengin suka, iku mesti dhisik sak miliar jangan ngrasa ora suka. Ora ono wong seneng suka sing anggap dhisik sak miliar wis suka. Jadi akhirnya pada miliar orang pati lomot, dan mereka nyampe orang suka, orang suka harus bang miliar. Karena familiar ada orang suka, kebegian suka atau lu. Artinya nak hati orang hati dididik, itu begini orang itu, orang dididik mubalek malah ruang. Mana gua orang mubalek balik. Santri gua itu karena tidak dimubalek, jangan ngasih ini berpulau. Ini nanti diundang ke kawasan pulau, dari pulau orang tahu sekolah, tetap wabil khusus ke pulau, tapi pulau yakin betul buki. Jadi ini ngomong yang buat pulau yakin betul buki, berjambai dari ngomong ke pulau, pengajian yang ini betul. Ini ngomong yang jujur, tapi ini khusus budi mawon guru pulau. Dari soal pulau tapi soal, maksudnya sebudi mawon biasa, menerang pengajian wabil musuh. Jadi pas ngaji, mau sholawat, nasihat uang wabil. Nah kamu sepatu jurumnya itu dor-dor itu disarekan duit 5.000 10.000. Nah itu jadi sama no kue. Karena prosesnya itu mulai, kue kira-kira darahnya apa kan? Soalnya yang nyumbang 5.000 jatah belanja anaknya, yang 10.000 jatah susu anak, yang ronde-ronde itu jatah belanja dari suku lombok. Kue ini yakin pengajian apa itu tan? Apa itu tan? Yang udah ngomong suka, gede malah apa? Kesannya kayak ini sombong lah juga orang suka sekolah melaras atas tapi malah apa orang suka yang mau kayak 1 juta dewi parkir melaras yang mau katanya udah darah susu bayi tapi kan resiko menawar ilmunya tadi kan resiko jangan dikasih ngomong tak ada pengajian mesti sunat nanti juga orang suka juga mereka yang mau 1 juta mau di parkir misalnya orangnya duit alhamdulillah di atas 2 triliunan, yang mana 2 juta? Duit parkirnya kira-kira wali menegurnya jujur lah. Wah marah, sewenang kiai, dia mana lagi banyak lebih saya ketahui, dia tidak lurus, tidak 11, tidak kenyalkan itu. Jadi kamu loh, ini mesti gue yang ditenang gitu. Dan yang mana sunat lagi, dia sekarang juga mau marah. Kira-kira, mana ini? Itu aku tidak tahu. Ya, macam apa itu macam jenengan itu semua jenengan itu kamu pikirnya. Buat kalau mau ngeleng, bahwa sesuatu yang baik nanti kalau tidak dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik, paling tidak kita ngakui lah. Ini api itu separuh, paham ya? Di separuh di istri. Makanya dari Robi Adawa wastighfaruna yahtasi ila istighfar. Wena istighfar wae itu istighfar. Tapi bukan istighfar yang kali rukun.
Astagfirullahaladzim, Gusti, pulau sepuro dosa pulau kakak, tentunya pulau macet tua kak. Dari ini pengira. Maksudnya mereka sepuro terus kepen lebih suarga. Puang kue musim itu, mestinya aku yang ambil tenang. Gusti dosa pulau sepuro, muka pulau nanti salah. Namun pulau mau menjadi anak pulau, no Gusti, pulau mau nanti buat negara dosa. Namun ini apa? Mereka sama salah yang wujud, dari kita bodoh nih wong, tahu selingkuh kan salah wujud. Ini jalur kan netral jadi nol toh, kan ngapus toh. Tapi kan kalau istiqam mesti nakal. Maksudnya di sebuah persoalan. Mulai dari biasa biasa, mati baru layak tapi hilang. Mereka tukang jadi sebuah pengiran apa-apa kriminal. Mesti pikirannya mesti ngoten. Lewat nama pakai nyaur rapat itu sudah jadi bodoh ini kan bisa. Tapi kan Gusti. Kalau paling mirip di jembar, maksudnya nggak bisa nyaur, terus juga juga. Tapi mau mesti bisa nyaur kan? Namun masalah kita laju istighfar, tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh apa? Banyak orang sing istighfar nangis-nangis sih. Pikirannya kan buat dosa ini dihisab. Tapi mesti nanti mau taruh di nol, mesti nol. Terus bagaimana mungkin orang yang prestasinya bermuatan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang kok langsung ke swarga itu keangkuhan. Napa? Mulane gawe robe adawiyah wastighfaruna ya asil istighfar. Saat kita di sepuro pengiran iki butuh sepuro meneh. Iki butuh istighfar. Mulane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh yang purano istighfare, 100 meneh yang purano mergo kadullah ini 100 menit, walhasil dari ini pirang-pirang. Mana dari lama, kenapa gak istighfar pengen saya buang kajian Nabi pengen 100. Nah kajian Nabi pengen 100 terhadap salah, berarti yang disalah nanti dikelor orang 100. Nah salah pirang-pirang tolong. Ya kira-kira orang biasa saya lah, terjadi saya gara-gara ini. Nabi ini 100, logikanya Nabi salah kayak apa? 100, yang salah ya saya kira 100, salah ya boleh-boleh. Ini soalnya boleh kena saya, boleh kena saya kenapa? Beliau tenang. Sebetulnya jawab biasa yang ngendikan wastighfaruna ya tadu. Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada apa? Misalnya ke salah mbak majikan. Pembodoh ini urusan apa dipecat. Mesti ke sepuro urat kejar melupakan salah itu. Tapi terus diterima lagi untuk gaji. Jadi mesti ada unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ada unsur lebihnya. Salah oleh majikan, apa dipecat. Jadi sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan tidak. Terus dipecat, terus dapat gaji. Mungkin salah, kok kata-kata itu kepengen dapat gaji. Kalau orang itu sampai pengen, atau beruang, salah dimaafkan. Terus, masalah apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabbi Adawiyah, wastighfaruna, ya, aduilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula dengan kita kumpul Pak. Kumpul kula itu. Mergo kanjeng Nabi niku pinten? Mesti wis delok. Ya suwi, cara wong kira nikmati pangeran ya betul. Ya repot. Nek wong ora nikmati pangeran ya repot. Paham, jadi repot. Paham, jadi kalau terangkan. Sampai raiso istighfar ping 1000, raiso ngamal ping 1000. Ya minimal secara tauhid kita tidak la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, kita zakat, kita sedekah, kita haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Wis sing aran kita mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa bismillah bukan lillah? Mergo biyakunu mayakun wa bisayakunu mayakun. Jadi bismillah cara ulama hakim dikatakan bi sebab ingsun yakunu mayakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ada. Yang disebut masya Allah kana malam yata. Ada dari wong-wong ilmu hakikat tidak berlebihan. Quran 30 disimpan yang Fatihah. Fatihah disimpan yang bismillah. Bismillah disimpan yang baik. Di seperti titik itu. Bagus gede, kecil jadi disimpan apa? Masuk titik itu dianggap nuktatul wujud. Titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu hebatnya Islam. Mual musim detail ngonten isyarat, menebi aku numah yaku. Mana nih baik bi yaku numah ya, wabi saya ku numah saya pun. Sebab anaknya Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anaknya Allah pula apa yang Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Itu anak marah semuanya bisa hilang. Itu disebut titik untuk total. Dan kalau sudah tahu kalau Allah nukatul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom padan. Nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Pulau mawon. Bayangkan ada suarga itu, kan itu orang apa nemat. Mereka nak pulau warasnya sendiri tak pikir yang nemat. Ya cuma kan ada dunia warasnya cuma tengah masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan talaga-billah. Kira-kira di suarga itu ada iso bayang kalau di surga loh, lebih. Tapi masalahnya kita ning dunia kan tumat-tumatan. Tumat-tumatan di dunia itu lah kira-kira eleng pangeran temenan. Yang eleng utang ke tenanan. Bukan dilarang wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering orang mata ulu. Sebetulnya dengan la wala quwata illa billah dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Itu sudah langsung kandun ning konuzil karena. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikandun ning konuzil apa? Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan. Wadang talajun tahajud nanti Gusti boten nenten nikmat kedek masih tahajud. Boten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng sesuk ora sarapan bojo merengut utang jatuh tempo. Akhirnya kok Jono loro. Saya ke beli waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut ramal ayat dunia ilama taul. Segala orang jadi orang soleh rugi barang ngoten. Patang tahun mondok kalau lihat bebas dari zaman pondok patang tahun penyiksaan. Orang jadi orang soleh baru rugi. Gak ada ngomong jadi masuk agama mulia alasannya kan. Betul gula Islam. Kalau jadi orang soleh sampai deh. Gak ada kali santri salah. Ada gurunya menpon bosol rawat. Bosol rawat oleh pacaran. Barang oleh kuliah treatment, alhamdulillah dari penjara. Jadi orang soleh kok kecewa. Jadi orang soleh nggak apa? Kecewa ya, kayak pengotan gitu gratis. Betul jadi orang soleh kalau itu apa? Apa jadi orang orang gratis? Karena jadi sekuler terlihat begitu. Tidak. Jadi orang soleh kok apa? Kecewa. Jadi kalau jadi desa terus jadi kayak kota mesti over. Kalau yang bisa diundang wajib mau 5.000 untuk cakar bite sampai suwigi bapak. Terus ngono saya berbuat mau paham aku ora tahu jeneng berubah metui. Pada yang kota dihormat. Salam dan pelajaran ya minimal kita cinta. Wapo dan jadi ide. Murah. Ini kalau kangennya om desa kecoba. Paham ya itu tidak boleh. Kita betul di amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah harus kita Kalau kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak masalah gugur, itu kita tetap muni amal jamin Allah tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu. Jadi kemana yang ngatakan gitu? Kalau Sayyidina Ali ini kita awal ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang nggak benar. Ya bisa dinilai. Aku pas bener ya kersane Allah. Sebenarnya anak turun itu bener orangnya kersane Allah. Kita ini dunia orang rupa bertanya mungkin Allah pengurus hamba-hamba ini dewi. Kalau sama ini Allah benar tetap jadi pangeran. Ya udah pulau lah jadi pulau sebagai ulama. Pulau kan orang ulama pokoknya paling tidak soleh. Tetap orang tahu itu teman-teman. Kadang dia khawatir dengan anak butuh pulau nang nakal. Kadang dia khawatir sebagai musuh gitu. Tapi kalau kita sebenarnya tahu kan, ya aku iso soleh, iso apa kersane Allah. Sebenarnya anak putuku iso soleh ya faktor kersane. Intinya Gusti tetap jenengan yang pangeran. Jenengan dia jadi pangeran terus. Anak putuku ya jadi kaulah tetap dengan tahun jenengan. Yang pernah Gusti yang pangeran tetap jenengan, dengan tahun tetap jenengan. Ini jenengan alam wali tawakal. Lalu kafe kita pasrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iso turu sampean ngono urip napa? Apa yang nganggo teori menungso ruwet. Kamu jadi kayak gede dihormati, anakku jadi wong ta ora? Bojo kula niku kula kandhani. Coba anak turunku, lu ora mulya kaya aku mulya ngene iki nyesal. Ono dihormati, ono dicucuk, ono macam-macam nyesal. Nyesal ora ono kandrasane marga. Terus mati pangeran yang belajar bareng napa? Mau aku soalnya mati pangeran yang mikir gunung, kira-kira potongan kaya kula nu iso usah nikmat. Coba anggere anak putuku iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane ono pun wis bener sak. Napa? Mulu-mulu bayang mulya aku nak dadi gede dihormati ditutup dikai podium tidak melepuk rong jam itu kan sama. Orang-orang dicuri, wong yo ora oleh kandang, dari salah ora ono. Ya kadang ya apik rong jam kadang ada tenan. Tapi kadang melepuk tenan akeh langsung. Kadang ora. Dan ini penting kalau aturakan. Itu yang disebut Nabi Ibrahim waja'alaha kalimatam baqiyah. Ini ruangan waja'alaha kalimatam baqiyatan bi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yani la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat yang ada bi aqibihi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Paham ya, terus suwon pokoknya kita wanut Nabi Muhammad ya, Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhah ya, syariat ini apa? Mansukhah. Karena Nabi Muhammad jelas ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ketika apa? Jangan. Ya apa?